Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina bi iqamis shalah was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ayyam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anam. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Faqala azza min qail wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradi. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah sholat isya dan juga sholat sunnah tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Sampai malam ketiga ini Allah masih beri kita panjang umur. Kita masih diberikan oleh Allah bisa makan sahur. Malam-malam kita masih bisa tidur mendengkur. Kita hidup di negara yang makmur, di negara yang subur. Alhamdulillah. Salawat beriring salam kita haturkan ke junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para kerabatnya, para pengikutnya, para sahabatnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di awal tadi sudah dikatakan bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari sini sudah jelas yang diseru oleh Allah adalah yang ada iman di dalam hatinya. Puasa ini diwajibkan bagi mereka yang punya keimanan. Sehingga jangan aneh kalau masih banyak orang muslim tidak berpuasa. Berarti muslimnya tidak disertai dengan mukmin, hanya muslim saja. Orang-orang yang beriman itu yang seperti apa? Perlu Bapak Ibu ketahui, iman ini kalau lagi sehat begini kita serasa nggak butuh. Tapi kalau kita meninggal, sakaratul maut, baru kita akan merasakan butuhnya dengan iman. Sama halnya seperti begini. Saya tawarkan ke Bapak Ibu dalam keadaan kondisi begini nih. Uang 5 juta sama ban dalam bekas. Kira-kira pilih mana? Semua pasti akan pilih uang, karena dalam kondisi seperti ini. Seandainya Bapak Ibu tenggelam di jembatan 1, minta tolong, saya tawarkan, Bu, uang 5 juta atau ban dalam? Kira-kira pilih mana? Semua sepakat pilih ban dalam. Karena kita membutuhkan iman saat itu, ya. Dan perlu diketahui, iman ini nggak seperti duit. Iman ini nggak nampak, sehingga kalau hilang tidak terasa. Kalau duit hilang 100 saja dari dompet, wah udah merang-maring, semua dimarahin. Tapi kalau iman hilang nggak terasa. Kenapa demikian? Karena iman tidak nampak. Maka seseorang mengaku beriman harus ada cirinya. Tandanya apa? Ya, karena iman ini nggak nampak, boleh saya ambil ibarat iman ini laksana apa? Setrum. Ya, iman laksana setrum yang mengalir dalam listrik. Ilmu-ilmu yang kita pelajari, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, itu sama halnya kita punya kipas, lampu, speaker. Kalau di rumah ya mesin cuci, magicom dan lain sebagainya. Kira-kira ada tanpa ada setrum berguna nggak semuanya? Berjalan nggak semuanya? Nggak bakal jalan itu. Kalau tidak ada setrum. Itulah iman. Kita tahu sholat wajib, tapi nggak berangkat ke masjid. Kita tahu puasa wajib, tapi siang-siang jadi jurik ya,
angkat kakinya doang kelihatan, badannya di mana gitu kan. Ikut buka di warteg, naudzubillah. Sini, ya. Jadi iman ini yang menentukan kita puasa bisa sanggup puasa atau enggaknya tuh keimanan kita. Ya, iman enggak nampak, maka al iman yajidu wa yanqusu, kadang naik, kadang turun. Kondisi seperti ini kita semua iman lagi naik ini. Lagi naik. Tapi begitu keluar dari sini, nongkrong lagi di pangkalan, ada main batu, iman langsung nyusut. Set. Al iman yajidu wa yanqusu. Iman kadang naik, kadang turun. Bagaimana supaya stabil? Maka iman harus dirawat. Perawatannya kayak gimana? Tak usah jauh-jauh. Iman itu seperti es batu dalam freezer, ya. Es batu akan tetap membatu jika ditaruh di dalam freezer. Keluarkan dari freezer, taruh di lapangan. Cair nggak? Cair. Supaya membatu lagi gimana? Masukkan lagi ke freezer. Nah, seperti itu juga memelihara iman. Iman pengen naik, yuk cepat ke masjid berjamaah, dengerin kultum, buka Quran, iman naik. Tapi tinggalkan semua itu, iman bubar lagi. Ya, nah ini al iman yajidu wa yanqusu. Yang diseru oleh Allah untuk berpuasa adalah orang-orang yang punya keimanan. Iman, yakin, percaya bahwa Allah melihat, makanya tak berani buka. Percaya bahwa malaikat ada di kanan kiri, makanya tak berani berbuat dosa. Percaya bahwa apa yang disampaikan Rasul itu benar adanya, maka tak berani melanggar. Itulah orang yang punya iman. Tapi kalau iman tak ada, tipis harapan kita untuk sanggup full dalam berpuasa ini. Untuk pembuktiannya, Allah nyatakan di akhir hayat, la'allakum tattaqun. Karena iman gak nampak, maka harus ada pembuktian. Di Al-Quran ada jelas, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa cukuplah dia berkata saya beriman, sementara dia belum diuji? Tidak bisa. Keimanan seseorang harus ditampakkan lewat apa? Lewat amal soleh. Amal soleh itu apa? Takwa. Jalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah takwa. Tujuan puasa ini supaya muncul keimanan kita dalam bentuk amal soleh. Ujung-ujungnya supaya kita la'allakum tattaqun. Maka bedakan puasa kita dengan puasa umum. Kalau kita hanya cuma nahan lapar dan haus saja, mendingan gak usah puasa. Apa bedanya puasa kita dengan orang yang lagi diet? Ya, badannya bulat pengen kurus, berpuasa. Orang mau sembuh dari penyakit sebelum operasi apa? Puasa. Orang gak punya duit untuk beli makanan? Puasa. Semua itu karena apa? Mau urusannya perut doang. Maka apa bedanya kalau kita hanya menahan lapar dan perut, sementara tadi isi dengan tadarus, tadi isi dengan dengerin kultum, tadi isi dengan berjamaah sholat di masjid. Puasa kita tak beda jauh dengan orang-orang tadi yang disebut. Kategorinya adalah puasa umum. Maka wajar kalau baginda Rasul bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'ats. Begitu banyak orang berpuasa, tidak ada sedikit pun pahala yang menempel pada dirinya kecuali hanya rasa lapar dan haus saja. Maka oleh karena itu, dari atas mimbar ini saya menyampaikan, khusus diri saya sendiri juga umumnya kepada jamaah semua, mari buktikan keimanan kita kepada Allah dengan puasa yang full sampai 30 hari. Kita ini ibarat sedang lari maraton. Ini baru kilometer ketiga. Ya. Minimal walaupun kita tak jadi juara, jangan jadi pecundang sampai ke finish. Ya. Ini baru 10 hari, masjid langsung luas lagi. Tadinya sempit kali hari pertama tuh. Itu masuk ke 10 udah. Ini juga udah mulai ini. Ya.
Tolong ya, yang di luar masuk ya, yang di pinggir-pinggir juga. Ayo. Ini jadi peringatan buat kita bahwa bedakan Ramadan kita dengan puasa biasa. Karena ini saatnya kita mendulang pahala. Pahala sunnah dihitung wajib, pahala wajib di 70 kali lipat. Nanti ada malam Lailatul Qadar, dimana kalau kita dapat malam itu, kita sama punya nilai ibadah 83 tahun. Karena khairum min alfi syahrin. Ya. Maka oleh karena itu sekali lagi saya berpesan, mari kita sama-sama buktikan keimanan kita dengan serius. Kita berpuasa, isi puasa kita dengan amal-amal soleh, karena tujuan Allah mewajibkan adalah supaya muncul takwa di dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi jamaah semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.